Sobat Ambiar, selamat hari Jumat. Jumat penuh dengan berkah. Amin. Amin, dikasih kesehatan. Ya, TGIF, thanks God it's Friday. Guys, Iya. hari ini tanggalnya tanggal bagus, Sau. Apa? Kamu ingat baik-baik. 88 gue lagi jualan, wih. Oh, 8. Tanggal 8 bulan 8. Gue lagi jualan di tok-tok gue, oke? Sobat Ambiar. Tanggal 8 bulan 8. Semoga hari ini menyenangkan, penuh dengan Amin. harapan. Tanggal 8 itu tuh keberuntungan. Kita Benar. doain Benar. semua yang nonton pagi-pagi Ambiar beruntung semuanya sehat. Apalagi sesuai kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. iya. 80, ih bagus ya. 880. Menjadikan negara kita menjadi negara menuju emas. Amin, 9 hari lagi ya. 9 hari Tidak lagi. berasa. Pokoknya jangan lupa untuk membentangkan bendera merah putih. Merah putih. Itu wajib. Wajib Di rumah ya, masing-masing guys. ya. Kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Kamu ya. pakai baju apa nanti 17 Agustus? Merah putih. Oh iya, bukan kebaya, bukan kebaya. Oh, kebaya dong. Enggak. Kebayanya nanti disimpan buat kawinan kita kan. Tapi nggak apa-apa lah, beginilah. Aku targetnya bukan duduk di pelaminan bareng dulu deh. Apa? Umroh bareng dulu. Iya dong, itu Bapak. Biar kayak pasangan kita yang satu ini nih, baru pulang umroh bareng sekeluarga. Masya Allah, alhamdulillah ya. Guys, semoga semuanya yang ada di studio ini ya, Sobat Ambiar, doain ya kita semua bisa umroh bareng ya. Amin ya. Soalnya katanya King Perlan. Nasar mana sih? King. King Nasar mempersiapkan buat umroh nanti. Iya. Kalau kakak sama kita kan ketemu Iya, di Yerusalem. Oh dia lagi mau umroh? Iya. Iya, benar ya. Pokoknya semoga umroh bareng lah, kita bareng-bareng semuanya ya. Yang pengen umroh juga semoga Semoga dimudahkan, aku lancarkan. bisa haji sama jodoh aku, siapa nanti kelak. Kita mau dengar cerita pasangan yang satu ini pulang umroh. Apa yang mereka panjatkan doanya di sana dan semoga dikabul di pagi-pagi Ambiar. Ada siapa? Sony Septian dan Fairuz. Oh ini mundur banget sih ya, kurang Sony, selamat pagi. Wih, coklat. Biar manis coklat-coklat. Biar manis, udah paling manis lah kalian berdua mah. Paling Gimana? so sweet. Happy kemarin, alhamdulillah ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Seneng banget. Nanti ceritain sama kita. Kami semua ucapkan terima kasih. Sobat Ambiar yang pengen umroh ya, silakan di rumah sambil sholawat ngeliatin mereka berdua sambil cerita supaya Allahumma bisa sholli disempurnakan ya. Bareng. Kita akan lihat cerita mereka umroh bareng. Ini akhirnya lengkap semua ya. Iya. Siapa aja? Aku, Fairuz, Fas, Ejaz, Zafi. Sama ada dua pengasuh Dua kita pengasuh yang kita ajak. Macam. Terus 3 bulan kemarin sebelum berangkat kita lagi sama-sama berdoa gini, sayang kok kita nggak umroh, kita pengen banget umroh ya gitu Oh, ya. ada dialog itu. Ada dialog itu gitu. Dulu impian yang dulu tuh belum terwujud gitu. Yuk kita sama-sama doa yuk sayang, niatin kita pengen umroh gitu. Iya. Akhirnya benar kita sama doa, kita sama-sama niatin. 2 bulan kemudian dapatlah panggilan ini, Masya Allah bersama Ini keluarga. kan persiapannya pasti, apalagi ada 2 anak. Ketika persiapan yang bikin kepikiran banget tuh apa? Kan ada orang yang bilang katanya kalau mau pergi umroh juga pasti ada godaan, ada cobaan. Iya. Kalau buat kalian berdua apa? Sebenarnya sih gini sih, kalau mungkin dari versi Sony dia begitu ya. Tapi kalau aku tuh kayak lebih ke arah umroh itu kan mahal ya sayang. Ngeberangkatin sama anak-anak tuh kayak itu kayak berapa gitu kan. Ih ya Allah berapa nih budgetnya gitu kan. Aduh ini nabung dulu deh gini-gini. Waktu itu juga dia sempat sakit kan. Jadi Pas lagi sakit. uang tabungan kita juga banyak terpakai ke sana. Tapi kan janji Allah akan digantikan Benar. berkali-kali lipat. Terus akhirnya kayak ya udahlah pokoknya sekarang kita kejar itu. Bahkan di saat kemarin kita umroh pun kita sepakat berdua pokoknya jangan tergoda apapun. Pokoknya sekarang kita punya sebuah mimpi dan niat adalah haji gitu yang kita kejar itu. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Allah amin. Mendarat Madinah atau di Jeddah? Mekah dulu langsung. Oh berarti, Jadi mikotnya di pesawat. berarti langsung mendaratnya di Jeddah ya? Iya. Ketika pertama kali masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah berempat pegangan tangan. Seneng banget. Aduh. Itu Nangis langsung. happy banget kok. Apalagi mbak-mbaknya kan dibawa Iya. dua-duanya. Oh gitu. Ya dibawa. Karena ada salah satu yang jadi kalau ya insya Allah ya ini bisa terus kita jalanin. Jadi
Insya Allah setiap yang kerja di kita 4 tahun pasti hadiahnya 4 tahun umroh. dikasih umroh. Tukang kendang, ayo pindah. Udah cukup, udah habis. Alhamdulillah jadi ada yang pas banget 4 tahun jadi kita ajak situ. Tuh Hana, lu belum setahun kerja sama Dewi Persik udah bawa ke Jepang lu Hana lu. Kemarin aku bawa umroh dia nggak bisa. Iya tuh dibawa ke Jepang hilang tuh udah pahala lu ria ya. Oke baik kita lanjut lagi. Bukan. Maksudnya itu kita tuh harus banyak-banyak Iya bersyukur kepada Allah. Bener. Kita nggak pernah tahu rezeki datang dari mana aja. Iya. Betul, benar. Oke, ketika pertama kali ngelihat Ka'bah, Iya. anak-anak bilang apa? Atau reaksi apa yang kalian lihat dari mereka? Kalau anak-anak sih di rumah tuh udah aku bilang kita mau ke rumahnya Allah gitu. Terus pas dia ngeliat cuma begini nih. Gitu kayak cuma dilihatin. Gede banget. Lucu banget. Gitu jadi kayak ngelihat sesuatu hal yang selama ini cuma dilihat di gambar gitu kan. Allah ada di situ katanya gitu. Allah ada di situ. Ada di situ, gitu. katanya. Itu pertanyaan siapa Ejas ya? Ejas. Oke. Gitu. Cuma ada di gambar terus kayak dia tuh kayak dilihatin. Jadi orang tawaf tuh dia ngeliatin gitu sampai kan nggak kelihatan kan. Akhirnya Sony kemarin tuh sampai gendong Eja supaya bisa lihat Ka'bahnya gitu. Dan anak-anak nggak ngeluh sama sekali. Alhamdulillah. Jadi kan kita mendaratnya itu sekitar malam ya jam 11 terus nungguin koper segala macem. Kita pulang dulu ke hotel, abis itu umroh sekitar jam 2 pagi. Langsung. Itu anak-anak nggak ada yang rewel, nangis, ngantuk, minta tidur. Karena energinya. Energinya, Masya Allah. luar Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini cerita dari King Fas. Cerita King Fas terharu bisa lihat Ka'bah di pengalaman umroh pertamanya. Oke, kalimat yang keluar dari King Fas melihat Ka'bah apa? Dia bahagia banget bisa ada di sini gitu. Jadi dia tuh kayak, aku bersyukur sih bisa ngajak abang ke sana karena dia kan menghafal Quran, Ejas juga menghafal Quran. Di saat dia tahu sejarah tentang Islam, begitu indahnya Islam gitu dan pengajaran tentang Islam gitu. Dia tuh kayak bahagia gitu. Kayak ngelihat dia bisa ada di sebuah tempat yang memang itu semuanya ada di situ. Rumahnya Allah, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita berdoa. Semua ditanyain satu-satu gitu. Yang sunah-sunah apa, yang wajib apa. Dan dia tuh gak capek untuk mau ngejalanin gitu. Jadi dia tuh kayak happy aja, semangat untuk ngejalanin. Gak ada, aduh aku gak mau gini-gini tuh gak ada. Kan usianya masih 13 tahun kan. Tapi di saat sa'i pun, alhamdulillah dia bisa ngejalanin. Padahal waktu dia datang, pada saat dia umroh itu dia sakit Kak, sebenarnya nggak enak badan sebelum berangkat gitu. Dan alhamdulillahnya Allah kasih mudah, lancarin semuanya tanpa ada hambatan gitu. Happy banget ya saya. Malah dia bilang mau berdoa banyak-banyak di sini biar dikabulin. Doa buat dia, doa buat Mami Dedi juga katanya. Masya Allah banget. Oh. Oke, Sony Septian sebagai seorang suami. Melihat istri, anak, sebagai tulang punggung keluarga juga, ya ayah, ya suami, semuanya lah. Ngelihat mereka pasti ada doa yang dengan tulus dipanjatkan dari hati ketika bersujud di depan Ka'bah. Apa yang kau panjatkan secara spesifik untuk mereka? Ini jujurnya dari hati aku ya, ketika di situ aku doain mereka utama banget karena aku pengen banget ngeliat mereka semua tuh bahagia gitu. Pengen ngeliat mereka semua tuh kayak selalu tersenyum. Karena selama ini kan mungkin banyak juga air mata ya, mungkin yang tanpa sadar akhirnya jatuh dari mata mereka di kehidupan 1 tahun kebelakang ini gitu. Jadi aku rasa saatnya buat mereka bahagia, pengen mereka sehat. Aku kumpul sama anak-anak di situ kayak Masya Allah, ini pengalaman spiritual yang luar biasa banget gitu. Ternyata seindah itu nggak bisa dibayangin gitu. Mungkin buat teman-teman yang udah kesana pasti ngerasain deh gimana indahnya gitu. Apalagi bareng sama keluarga gitu. Terus aku bilang sama mereka, ini di tempat Allah gitu. Kita bisa sama-sama di sini, nanti kita doa sama-sama ya gitu. Minta aja yang banyak. Gitu. Nanti Allah kabulin. Aku pengen mereka semua tuh sehat gitu, mereka bisa tumbuh. Amin, amin. Karena selama ini nggak tahu ya ninggalin mereka sebentar aja kayak kepikiran. Tapi akhirnya bisa datang ke sana sama-sama tuh kayak ya Allah itu indah banget nggak bisa digambarin sama kata-kata gitu. Justru yang sulit diungkapkan kata-kata itu adalah hal yang begitu dalam sekali di hati. Dalam banget. Oke, kita mau kasih lihat juga ada momen yang alhamdulillah ini sebetulnya diimpikan banyak orang ya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Dapat ya kemarin ya? Iya, alhamdulillah. Kita mau kasih lihat bagaimana momennya Virus. Terharu ya. Iya. Makanya Kalau doa. ngeliat itu selalu
Jangankan kamu, untung aku pakai kacamata jadi nggak kelihatan nangis. Ya aduh, terharu banget karena apa ya, berasa Allah tuh baik banget aja gitu. Karena waktu pertama kali ke sana tuh kan kayak ngerasa diwujudin semua keinginan aku gitu, bisa ke situ sama orang yang aku sayang. Bisa ke situnya dikasih bonus sama Allah semuanya gitu berangkat. Terus dikasih banyak kemudahan selama ibadah di sana. Bisa berada di suatu tempat yang aku mimpikan, mencurahkan semua rasa yang ada selama ini gitu. Ini juga hadiah berkat kesabaran dari Ibu Fairuz juga kan Iya. selama ini merawat suami. Betul. Melayani suami, Betul. setia. Fairuz, Tetap mendampingi. badai dalam kehidupan kamu tuh belum tentu semua orang bisa melewati. Iya, Ya. benar. Pasti kamu juga tidak pernah membayangkan saat itu ketika badai itu datang. Pada akhirnya kamu bisa berdiri di bait Allah. Depan Ka'bah mencium Hajar Aswad bersama dengan orang yang kamu cintai dan anak-anak. Apa yang kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin kamu ucapkan sebagai bentuk terima kasih? Saat itu aku pertama yang aku ucapin, mam itu lagi sholat gitu. Aku pengen anak-anakku bisa menjadi tokoh besar agama Amin. Amin. dan dia bisa menjadi imam besarnya Masjidil Haram gitu. Amin. Aku bilang gitu. Wow. Nggak ada yang nggak mungkin kan? Ya nggak ada yang nggak mungkin. Jadi aku tuh kayak ya Allah kalau ini anakku yang bacain tuh kayak bahagia. Dan kebetulan ada surat yang memang saat aku lagi sholat sering banget dibacain sama Bang Fas. Surat apa? Waktu itu apa ya saya di Madinah itu? Al-Mulk. Al-Mulk ya. Oh, Al-Mulk. Di Mekahnya dibaca Al-Mulk. Aduh benar-benar ini banget. Karena happy banget Kak, gini loh, ngajak anak-anak tuh secara nggak langsung kayak memperkenalkan gitu. Ini loh rumah Allah gitu. Jadi harapannya supaya mereka tuh cinta gitu dengan siapa penciptanya gitu. Iya, benar. Mereka melihat kebesarannya gitu. Apalagi sampai Madinah. Mereka selama ini tahu, mereka bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi mereka nggak tahu tuh beliau dikuburkan di mana, sejarahnya seperti apa, seberapa banyak orang yang mencintainya gitu. Tapi begitu sampai Madinah, mereka ngeliat begitu banyak orang yang mencintai, bersolawat sampai menangis. langsung. Dan ngeliat ini makamnya, ini raudhoh, ini tempat peristirahatan Rasulullah. Jadi kayak harapan aku makanya ngajak anak-anak supaya mereka cinta gitu kepada Rasulnya. Ya. Supaya mereka cinta kepada Allah, kepada agamanya Kenal gitu. agamanya, iya. Beriman dan bertakwa ya. Iya. Fairuz, kita mau kasih lihat ini ada postingan dari seorang Fairuz. Bacawi. Eh, Ya, kamu Sony Septian, laki-laki hebatku. Aku tahu hatimu yang sibuk ingin selalu membahagiakan kami dengan caramu, dengan sikapmu, dengan usahamu, dengan doamu, dengan cintamu. Allah Maha Melihat dan mengetahui. Bi, Sony, insya Allah semua mimpi dan niatmu sebentar lagi Allah jabah. Kamu akan menjadi laki-laki yang sangat sukses dan semua niat baikmu untuk kita bisa tercapai semua ya. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuk kamu dan selalu ada di sampingmu. Terima kasih ya Allah atas keluarga yang begitu indah ini. Ujianmu membuat kami semakin kuat. Sebentar lagi akan ada banyak hadiah indah yang Allah berikan untuk keluarga kita. Amin, amin, amin. Caramu, sikapmu, usahamu, doamu, dan cintamu. Kenapa saya? Ya aku ngerasa tuh Sony tuh suami yang luar biasa sih Kak. Itu yang aku rasain ya. Sama-sama sama dia. Tapi dengan keterbatasannya dia saat ini sibuk ngebahagiain istri sama anaknya gitu. Makanya aku selalu berdoa sama Allah. Suatu saat nanti sebentar lagi kamu akan menjadi orang yang sukses luar biasa. Allah kasih tempat yang tepat gitu. Karena aku tahu gitu kalau dia punya uang tuh yang sibuk dibahagiain tuh istri sama anak-anaknya gitu. Dengan keadaan dia terbatas gitu Kak. Jadi aku kayak ngerasa ya Allah beruntung, bersyukur. iya gitu loh Kak. Jadi ini masalah pengorbanan. Ya Apa yang kamu lihat pengorbanan dari seorang Sony? dia tuh pekerja keras ya, dengan keadaan dia saat ini tuh nggak pernah merasa bahwa dari dia sakit aja
Aku gak pernah cerita kalau dia ngerasa bahwa dia nyusahin gitu. Padahal dia gak nyusahin, kan dia memang lagi sakit gitu. Aku merasa bahwa dia tuh memberi segala yang dia punya, semaksimal yang dia bisa gitu Kak. Dia berikan semuanya, bahkan dengan keadaan dia yang kayak gitu. Kadang dia tuh bisa beliin sesuatu hal yang menurut aku tuh kayak ya udah nanti aja dulu gitu. Lumayan gitu. Tapi dia beliin gitu, kayak yang tiba-tiba dibeliin, dan itu nggak hanya ke aku aja gitu, sampai ke Abang Fas tuh kadang minta sesuatu gitu, aku pengen ini, terus tiba-tiba datang udah dibeliin aja anaknya. Jadi dengan keadaan dia begitu aja dia bahagiain anak sama istrinya, gimana dia sukses, Masya Allah uangnya Ya, banyak. karena kalian adalah sumber kebahagiaan bagi Sony. Sony mau bilang apa sama Virus? Pokoknya apapun semuanya buat kamu sama anak-anak sayang. Benar. Semampu aku, pokoknya dengan cara terbaik yang aku punya, aku kasih yang terbaik buat kalian. Insya Allah. Nanti teman-teman doain semuanya. Amin. Kamu jadi bakal orang yang sukses, bahagia dunia akhirat. Sukses dunia akhirat, dijaga sama Allah. Amin, amin, amin. Ya kan nggak mungkin gua begini, tapi lihat deh muka dia, kameramen coba lihat deh muka dia tadi sedih loh. Kenapa kamu sedih mukanya? Aku pengen punya suami gitu. Ya enggak. Kan lagi on the way. Ya. Lagi Ya on kan the way. kepengen namanya Tapi orang enggak, kepengen. seenggaknya pelan-pelan aja Wi. Yang bisa kamu dapetin mungkin Gak usah sekarang. ngajarin aku, lu berumah tangga aja. Baru ngomong dikit. Seenggaknya kamu ya dapetin apa yang Virus dapetin juga. Kalau suami seperti Sony belum, seenggaknya ada satu yang kemarin dia dapetin. Apa? Sapi ratusan kilo, Wi. Sapi. Ratusan kilo. Kamu kan, nih, ada cerita tentang Sony, Virus ya? Virus katanya diinjek kakinya sama sapi. Masa? Berapa kilo sapinya? 1,2 ton. 1,2 ton diinjek kakinya. Ini injek beneran. Kita lihat ya. Sakit banget gak sih? Momen Virus diinjek sama sapi 1,2 ton. Beneran. Oh ya ampun. Itu gimana ceritanya diinjek sapi? Sebesar itu loh. 2 ton loh. Itu Ya udah gitu waktu pas diinjeknya itu lagi pakai sendal jepit lagi. Aduh. yang Bukan pakai bener sepatu. sih. Gak pakai sepatu cats. Enggak, lagi pakai Nggak sendal pakai sepatu jepit. elpong ya. Iya. Ngomongnya yang sayang. Kamu godain sapinya apa gimana sampai dia sebel nginjek kamu? Enggak, jadi kan sapinya tuh sebenarnya namanya Kavi ya. Kavi tuh baik banget. Oh, lalu terus? Kavi tuh baik banget gitu, penyayang. Nah terus pas Kak Irfan lagi mau pamit, pas Kak Irfan pamit dia belok, kasihan sebenarnya dia nggak niat nginjek. Oh jadi kamu Dia keinjek? lagi ngelangkah gitu. Dia melangkah, kasihan Kavi dia. gimana sih? Sekarang Kavi ada di surga ya. Apa kita mau simulasi sekarang? Boleh kan? Yang jadi sapinya siapa? Masuk rumah sakit langsung? Aduh jam. Retak nggak tuh? Jadi gini awalnya kan sakit tuh kayak sakitnya kayak biasa aja. Terus kok makin sakit, kok makin nggak bisa bergerak kakinya, sayang ini Bengkak, kaki makin kok biru. nggak bisa bergerak gitu kan. Nah terus sampai pas tiba-tiba aku buka kaos kaki, di situ aku kayak shock ngedown gitu, Kenapa? melendung segini gitu. Gak boleh ketawa. Kreatif Lo gak boleh ketawa ketawa. aja ya. Orang keinjek sapi loh. Bayu. Lu keinjek sapi. Langsung aku ronsen, bawa ke rumah sakit, Iya, ronsen. iya, Untungnya iya. nggak retak kata dokternya. Kata dokter katanya kamu ini ajaib, kamu nggak retak loh katanya gitu. Seharusnya retak. 1,2 Iya, ton. dan katanya di bagian kaki sini tuh sebenarnya tipis-tipis semua tuh tulang-tulangnya. Harusnya masuk Museum Rekor Indonesia artis yang keinjek sapi 1,2 ton. Oke Pak Iris dan juga Sony Septian, kita akan ajakin kalian berpindah tempat. Kita mau kalian ungkapkan hati masing-masing. Kita akan bermain dalam hati ke hati. Ya, Sony sini. Oh sini. Apa aku sini? Aku sini ya. Iya. Masing-masing akan membacakan kalimat, silakan pasangannya untuk bisa melanjutkan sesuai dengan isi hati masing-masing. Waduh. Pak Iris silakan. Mulai Dari Virus untuk Sony. Kalau kamu tahu isi hati aku sekarang, sebenarnya isi itu Di situ Situ. kamu sangat menyayangi aku dan mencintai aku. Oh. Pengen aku bahagia. Insya Allah, tabarakallah, benar, amin. So sweet banget. Oke Pak Sony silakan Sony. Aduh. Sebenarnya aku tuh nggak suka kalau kamu Suka apa? Kalau aku cerewet,
Iya. Kalau cerewet, Iya. paling sering tuh cerewet soal apa kalau Virus? Dia soal rumah tangga sih sebenarnya. Tapi ya memang Biasalah ibu-ibu seorang ibu rumah ya. tangga ngatur rumah gitu. Contohnya apa salah satunya? Ya misalnya gini deh, botol parfum aja nih misalnya nih. Letaknya beda aja dia bisa tahu. Ini kenapa bersihnya, bukan mau kembali, kenapa jadi bersihnya nggak ditaruh di tempatnya? Dia detail banget orangnya. Bagus Itu banget. harusnya di tempatnya gitu. Oke, lanjut silakan. Oke. Aku ya berarti. Mm-mm. Seandainya suatu saat nanti aku duluan pergi, aku pengen tahu kalau Aku nggak pengen kamu buru-buru pergi sebenarnya sayang. Kok pertanyaannya serem banget. Nggak, aku pengen tahu kalau ya aku nggak pengen kamu buru-buru pergi. aku pengen tahu kalau Kalau Kebayang ya. Nggak berani ngomongnya, takut. Karena aku nggak pengen kamu buru-buru pergi. Aku pengen kita sama-sama dulu, menua bersama. Nanti sampai anak kita sama-sama besar, punya cucu. doa. Yang pastinya aku pengen kamu yang terakhir buat aku. amin, Amin. ya Rob, amin. Amin ya Allah, amin. Amin. Seneng banget. Oke, silakan. Kamu mungkin nggak sadar, tapi aku pernah bikin kamu kecewa karena Kecewa karena kamu merasa bahwa kamu nggak berguna. Padahal kamu nggak pernah, kamu nggak pernah nggak berguna. Kamu itu laki-laki yang hebat, kamu itu ayah yang hebat dan aku bersyukur banget punya kamu di sisi aku. Itu yang harus kamu tahu, sampai kapanpun jangan pernah berpikir kamu nggak berguna. Masya Allah. Istri yang hebat dan suami yang yang hebat. hebat. Terima kasih Virus dan juga Sony Septian sudah memberikan inspirasi bagi kami semua di sini untuk bisa menerima apa adanya dan juga memberikan yang terbaik untuk masing-masing. Berbicara mengenai hebat, kali ini kita akan lihat seorang pengacara yang harus berjuang dengan hebatnya. Kita tahu bahwa tentu saja kasus Nikita Mirzani kontra Dr. Reza Gladys ya. Ini sampai dengan sekarang masih terus berlanjut dan kemarin sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan hadir pengacara dari Nikita Mirzani, Bang Fahmi. Sesaat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Geger.